Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita. Sebelum itu, mari support channel ini dengan cara like dan subscribe. Klik tombol lonceng biar kamu nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Sore itu Baginda Raja dan Abu Nawas duduk santai bersama di sudut istana. Di kejauhan sejumlah menteri menyaksikan mereka dengan wajah iri. Apa hebatnya Abu Nawas bisa duduk santai dengan Baginda, celetuk salah seorang menteri kepada rekannya. Sementara Baginda dan Abu Nawas asyik-asyik saja ngobrol diselingi tawa. "Abu, kenapa pejabat istana tidak suka dengan kamu?" tanya Baginda disela menyeruput kopinya. Abu Nawas hanya tersenyum. "Mungkin mereka belum kenal dengan baik siapa hamba," jawab Abu Nawas sekenanya. "Belum kenal bagaimana? Mereka mengenal sedikit dan itu mungkin yang buruk-buruk saja," ujar Abu Nawas juga sembari menyeruput kopi. Baginda tidak bisa mengerti dalih Abu Nawas itu. Soalnya tentang siapa Abu Nawas sudah dijelaskan kepada para pejabat istana. Daftar riwayat hidup Abu Nawas pun mudah diakses pejabat. Ingin kenal seperti apa lagi? "Saya dengar Baginda mendatangnya gajah dari negeri lain," tanya Abu Nawas seakan mengalihkan pembicaraan. "Hi Abu, kamu jangan mengalihkan pembicaraan," sergah Paduka Raja. "Tidak yang mulia, hamba tidak mengalihkan apa-apa," jawab Abu Nawas buru-buru. "Ini ada kaitannya dengan pertanyaan Paduka. Jelasnya, apa maksudmu? Apakah semua pejabat istana sudah pernah melihat seperti apa itu gajah?" tanya Abu Nawas. Baginda berpikir sejenak. "Saya kira belum." "Belum semua," jawab Baginda kemudian. "Bisakah Baginda memanggil beberapa orang yang belum pernah melihat gajah seumur hidupnya?" Baginda pun memanggil 4 orang pejabat istana, termasuk diantaranya adalah seorang menteri. "Apa kalian pernah melihat gajah?" tanya Baginda. "Belum, Baginda," jawab mereka serentak. Baginda lalu memandang Abu Nawas. "Boleh mereka melihat gajah itu Baginda?" tanya Abu Nawas. Baginda mengangguk setuju. Para pejabat itu bersama Abu Nawas berjalan menuju kandang gajah dipandu seorang petugas. Gajah itu berada di dalam kandang tak jauh dari istana. Begitu mereka tiba di kandang gajah, Abu Nawas memadamkan lampu sehingga menjadi gelap gulita. Mereka tidak bisa melihat apapun. Seorang pejabat menyentuh belalainya sehingga ia mengira bahwa makhluk ini pasti seperti sebatang pipa. Pejabat kedua menyentuh telinganya dan menyimpulkan bahwa ia adalah kipas. Selanjutnya, pejabat ketiga memegang kakinya sehingga ia berkesimpulan bahwa gajah itu adalah binatang seperti pilar. Akhirnya, pejabat keempat menyentuh punggungnya sehingga ia yakin bahwa ia adalah semacam singgasana. Selanjutnya, Abu Nawas mengajak para pejabat itu kembali menghadap Baginda. "Coba jelaskan seperti apa gajah itu kepada Baginda," pinta Abu Nawas. Tidak seorang pun bisa menggambarkan gajah dengan sempurna lantaran menyentuh sebagian makhluk itu. Maka setiap orang hanya mengacu pada apa yang telah diketahuinya. "Begitulah, Baginda," ujar Abu Nawas tersenyum. Mereka tidak mengenal gajah dengan benar karena mereka dalam kegelapan dan terburu-buru mengambil kesimpulan. Baginda mengangguk-angguk. "Ternyata memang butuh waktu dan pikiran yang bening tanpa sikap iri untuk mengenal dirimu," ujar Baginda puas. Acara ngopi sore pun berakhir dengan kepuasan di wajah Baginda. "Abu Nawas benar-benar pintar," gumam Baginda penuh kekaguman. Begitu Abu Nawas meninggalkan istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita. Sebelum itu, mari support channel ini dengan cara like dan subscribe. Klik tombol lonceng biar kamu nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Hari itu Abu Nawas
agak santai setelah sibuk memanen kentang. Tiba-tiba pegawai istana datang. "Tuan Abu Nawas," kata pegawai istana itu sesampai di rumah Abu Nawas. "Tuan, hamba dipersilahkan Baginda Raja datang ke istana hari ini juga." Setelah sedikit berdandan, Abu Nawas meluncur ke istana. Tidak terlalu jauh, hanya setengah jam saja sudah sampai. "Hai Abu Nawas," ujar Sultan. Begitu Abu Nawas menampakkan batang hidungnya, "Tahukah kamu, mengapa kamu aku panggil kemari?" Abu Nawas hanya cengok saja. "Menanti titah selanjutnya Baginda. Aku minta tolong kepadamu untuk mengajari lembuku supaya bisa mengaji Al-Quran. Jika lembu itu tidak dapat mengaji, niscaya aku akan menyuruh mereka membunuh kamu," titah Baginda sembari menunjuk beberapa orang Al-Gojo. Abu Nawas garuk-garuk kepala. Akhirnya ia pun menyanggupi. "Baiklah Tuanku Syah Alam," jawab Abu Nawas. "Titah Tuanku Patik junjung di atas kepala Patik," tutur Abu Nawas takzim. Selanjutnya Baginda menyuruh Abu Nawas pulang dengan menuntun seekor lembu. Sesampai di rumah lembu itu, diikat erat-erat pada sebatang pohon kurma. Esok harinya, Abu Nawas mulai memukul lembu itu dengan sebuah cambuk rotan sampai setengah mati. Ketika binatang itu hampir mengamuk, Abu Nawas mengucapkan kata atau. Perkataan itulah yang diajarkan Abu Nawas kepada lembu itu sambil tetap mengayunkan cambukannya tanpa henti. Pekerjaan itu ia lakukan setiap hari pagi sampai tengah hari dan dari zuhur sampai maghrib selama beberapa hari, sehingga tidak terpikirkan untuk menghadap ke istana. Setengah bulan kemudian, Baginda menyuruh seorang hamba melihat ke rumah Abu Nawas. Apakah dia mampu mengajari lembu itu mengaji atau tidak? Apa yang disaksikan oleh hamba sahaya tadi di rumah Abu Nawas? Tiada lain cambukan yang dilancarkan oleh Abu Nawas ke badan lembu itu sambil berkata atau sampai binatang itu kesakitan setengah mati, maka dilaporkanlah hal itu kepada Baginda Sultan. "Mohon ampun Baginda," kata hamba sahaya itu sesampai di istana. Patik lihat Abu Nawas sedang mengajar lembu itu di belakang rumah dengan sebuah cambuk rotan yang besar. Jika tali pengikatnya tidak kuat, pastilah lembu itu lepas dan mengamuk. Yang diajarkan tidak lain hanyalah 3 patah kata, yaitu atau. Baginda terheran-heran mendengar laporan itu. Setelah berpikir sejenak, Baginda bertitah, "Panggil kemari Abu Nawas sekarang juga. Aku mau tahu apakah lembu itu sudah bisa mengaji atau belum." Tidak lama kemudian Abu Nawas pun sampai di istana. Ia pun datang menyembah. "Hai Abu Nawas, sudahkah engkau mengajari lembuku itu? Dan apakah lembu itu sudah bisa mengaji Al-Quran?" tanya Baginda Sultan. "Sudah bisa sedikit-sedikit, ya Tuanku Syah Alam," jawab Abu Nawas. "Tadi aku suruh seorang hamba melihat ke rumahmu. Katanya engkau mengajari lembu itu kalimat atau. Aku mau tahu apa artinya perkataan itu." "Ampun keduli Syah Alam," kata Abu Nawas. "Arti atau itu adalah jika bukan lembu yang mati, atau hamba, atau tuanku, atau tidak ada salah seorang yang mati, hamba tidak akan puas, sebab sampai habis umurnya sekalipun, binatang itu tidak akan bisa mengaji Al-Quran. Itu sebabnya binatang itu hamba cambuk agar mati. Dengan demikian hamba senang karena pekerjaan hamba dapat selesai. Atau hamba yang mati, atau paduka yang mati, atau salah satu, barulah habis perkara lembu itu." Baginda terperanjat di tempat duduknya, tidak dapat berkata sepatah kata pun. Setelah tercenung sejenak, Baginda berkata, "Kalau begitu lembu itu boleh kamu ambil, atau kamu jual, atau kamu buat sate." "Terima kasih banyak-banyak, ya Tuanku Baginda Syah Alam," kata Abu Nawas sambil menyembah hingga kepalanya menyentuh tanah. Ia pun mohon diri pulang ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita. Sebelum itu, mari support channel ini dengan cara like dan subscribe. Klik tombol lonceng biar kamu nanti dapat konten bermanfaat lainnya.
Di setiap sudut rumah, dia berhenti. Selingat-selinguk kanan kiri sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Setelah itu, dia kembali berjalan dengan lampu tetap di tangan. Tingkah Abu Nawas ini tentu saja menggegerkan penghuni Baghdad. Bagaimana mungkin orang secerdas Abu Nawas berjalan di siang hari ketika sinar matahari menyorot tajam sambil membawa lampu? Abu Nawas mulai gila, kata seorang warga Baghdad. Khalifah Harun al-Rasyid pasti malu punya staf ahli gila, celetuk yang lain. Tapi Abu Nawas tak peduli. Esok harinya lagi-lagi pujangga Baghdad itu keluar rumah, kali ini bahkan lebih pagi, sambil tetap membawa lampu minyak. Dia tak bersuara dan terus bekerja, selingat-selinguk kanan kiri, sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Di hari kedua itu, beberapa orang masih menganggap Abu Nawas waras. Makanya mereka bertanya apa yang dicari Abu Nawas di siang hari dengan lampu di tangan. Abu Nawas menjawab singkat, saya sedang mencari neraka. Ah, Abu Nawas mulai gila, pikir mereka. Maka ketika di hari ketiga Abu Nawas tetap melakukan hal yang sama, selingat-selinguk kanan kiri di rumah orang, sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan, orang-orang mulai tak sabar. Undang-undang Baghdad melarang orang gila berkeliaran. Berbahaya seseorang bisa membunuh orang lain dengan berpura-pura gila atau mengintip orang mandi dengan pura-pura gila. Karena itu cerita selanjutnya mudah ditebak. Abu Nawas ditangkap lalu diserahkan ke istana. Sejumlah musuh politik Harun al-Rasyid malah gembira. Kegilaan Abu Nawas bisa mereka goreng untuk menyudutkan wibawa khalifah? Benar saja. Khalifah Harun malu bukan kepalang, lalu bertanya dengan nada keras. Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu siang-siang? Hamba mencari neraka, Paduka yang mulia. Jelas Abu Nawas dengan wajah serius, tak ada indikasi dia gila. Kamu gila, Abu Nawas? Sahih, kamu gila. Tidak Paduka, merekalah yang gila. Siapa mereka? Abu Nawas lalu meminta orang-orang yang tadi menangkap dan menggiring dirinya menuju istana dikumpulkan di depan istana. Jumlah mereka ribuan ya, siapa orangnya yang tak menuduh Abu Nawas gila jika khalifah sendiri menduganya gila? Setelah mereka berkumpul di depan istana, Abu Nawas didampingi Khalifah Harun lantas mendatangi mereka. Wahai kalian yang mengaku waras, teriak Abu Nawas kepada orang-orang di depannya, apakah kalian selama ini menganggap orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik? Benar, apakah kalian juga yang menyatakan para munafik itu sesat? Betul, dasar sesat. Jika mereka munafik dan sesat, apa konsekuensinya? Hai Abu Nawas, kamu gila ya? Orang munafik pasti masuk neraka. Dasar munafik, kamu. Baik. Jika saya munafik, sesat, dan masuk neraka, di mana neraka yang kalian maksud? Punya siapa neraka itu? Jawab Abu Nawas dengan tenang, sambil kali ini lampu di tangannya diangkat tinggi-tinggi, seolah dia mencari sesuatu. Kali ini orang-orang di depan Khalifah Harun mulai tak sabar. Mereka merasa diledek dengan mimik Abu Nawas dan lampu di tangannya. Hai Abu Nawas, tentu saja neraka ada di akhirat dan itu milik Allah. Kenapa kamu tanya? Paduka, mohon maaf, kata Abu Nawas kepada Khalifah Harun. Tolong sampaikan pada mereka jika neraka ada di akhirat dan yang punya neraka itu adalah Allah. Kenapa mereka di dunia ini gemar sekali menentukan orang lain masuk neraka? Apakah mereka asisten Allah yang tahu bocoran catatan Allah? Atau jangan-jangan merekalah yang gila? Khalifah Harun al-Rasyid tercengang lalu tertawa. Abu Nawas memang jenaka. Masya Allah, sebuah kisah yang semoga bisa menjadi ibroh bagi kita. Jangan lupa berikan komentar Anda dan juga subscribe agar Anda mendapatkan kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita.
Sebelum itu, mari support channel ini dengan cara like dan subscribe. Klik tombol lonceng biar kamu nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Tidak seperti biasa. Pada hari itu, Baginda Harun ar-Rasyid tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat jelata. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda ingin belusukan secara rahasia, tanpa gembar-gembor, karena ini bukan pencitraan. Setelah yakin tak akan ada seorang pun yang mengenalinya, Baginda pun mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ, lalu bertanya kepada ulama itu, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" Ulama itu berpikir sejenak, kemudian ia berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu, harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu, dan sebagainya. Mulai juga merasa sakit dan takut ketika itu bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka, jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" Mendengar penjelasan ulama ini membuat Baginda Raja terkesan. Baginda masih ikut mendengarkan kuliah itu. Kini, ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda makin terkesan. Beliau pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Maka dipanggillah si cerdik itu. Setelah Abu Nawas menghadap, Baginda bertitah, "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga, kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup Abu Nawas?" "Sanggup Paduka yang mulia," kata Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan. "Sebutkan syarat itu," kata Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya." "Pintu apa?" tanya Baginda belum mengerti. "Pintu alam akhirat," jawab Abu Nawas. "Apa itu?" tanya Baginda ingin tahu. "Kiamat, wahai Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu, pintu alam barzah adalah kematian, dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambilkan sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas bertanya lagi, "Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga?" Baginda Raja tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas mohon diri, karena Abu Nawas sudah tahu jawabnya. Masya Allah, sebuah kisah yang semoga bisa menjadi ibroh bagi kita. Jangan lupa berikan komentar Anda dan juga subscribe agar Anda mendapatkan kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif
Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita. Sebelum itu, mari support channel ini dengan cara like dan subscribe. Klik tombol lonceng biar kamu nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Suatu ketika Abu Nawas diminta istrinya mengantar itik panggang kepada Baginda Harun ar-Rasyid. Abu Nawas agak keberatan, soalnya dia sendiri makan tanpa lauk yang memadai. Sudahlah, agar Baginda makin sayang sama Abu, bujuk istrinya. Abu Nawas pun mengalah. Dengan berat hati, ia menentang bungkusan itik panggang yang menggoda itu. Diam-diam Abu Nawas tak tahan juga. Biar saja kuambil paha yang satu itu, pikir Abu Nawas sembari mematahkan kaki itik tersebut. Tanpa pikir panjang Abu Nawas pun memakannya. Akhirnya, Abu Nawas sampai juga ke istana dengan membawa itik panggang berkaki satu menghadap Baginda. Abu Nawas disambut Baginda dengan ramah. Rupanya, pada saat Abu Nawas datang, Baginda juga sedang makan. "Apa yang kamu bawa, Abu?" tanya Baginda melihat Abu Nawas menenteng sesuatu. Tanpa banyak cakap Abu Nawas menyerahkan bawaannya kepada Baginda. "Hemut itik panggang," guman Baginda tersenyum cerah. Belum lagi menikmati itik panggang hadiah dari Abu Nawas. Baginda terdiam beberapa saat ketika mendapati itik panggang yang hanya berkaki satu. "Mengapa itik panggang ini hanya berkaki satu, Abu?" "Memang di negeri ini, itik-itik hanya memiliki satu kaki." Kalau Baginda tidak percaya, "Cobalah lihat di kolam," jawab Abu Nawas enteng. Mereka berdua pun berjalan menuju kolam. Di sana, banyak itik berendam sambil mengangkat sebuah kakinya sehingga tampak hanya berkaki satu. "Lihatlah," kata Abu Nawas cengengesan, "di sini itik hanya berkaki satu." Lanjutnya sembari jarinya menunjuk gerombolan itik di kolam. Tentu saja, Baginda tidak mau ditipu. Maka ia pun berteriak keras. Semua itik kaget, menurunkan kaki yang dilipat, dan berterbangan. Tapi Abu Nawas juga tidak kehilangan akal. "Subhanallah," katanya, bahkan itik pun takut pada keinginan Baginda. Barangkali kalau Baginda meneriaki Paduka, Paduka akan ketakutan dan secara refleks menggandakan kaki jadi 4 dan kemudian terbang juga. Mata Baginda melotot ke arah Abu Nawas. Sepertinya marah, tapi yang terjadi justru ledakan tawa Baginda. "Yuk, kita makan sama-sama itik berkaki satu itu," ajak Baginda. Abu Nawas pun makan dengan lahap. "Alhamdulillah, rezeki memang gak kemana," ucap Abu Nawas sembari mengapungkan senyum di bibirnya. Masya Allah, sebuah kisah yang semoga bisa menjadi ibroh bagi kita. Jangan lupa berikan komentar Anda dan juga subscribe agar Anda mendapatkan kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita. Sebelum itu, mari support channel ini dengan cara like dan subscribe. Klik tombol lonceng biar kamu nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya, ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat ini, Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini, Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang. Karena sebagian dari raja-raja negeri sahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa, Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena ia ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. "Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, wahai Abu Nawas?"
Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka yang mulia, kata Abu Nawas, berusaha mengikuti arah pembicaraan Baginda. Kalau menurut pendapatmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu, kata Baginda puas. Abu Nawas terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Rasanya tak ada yang lebih berat bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya sekarang. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya. Begitu gumam Abu Nawas. Hari-hari berlalu seperti biasa. Tak ada yang dikerjakan Abu Nawas kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda merasa yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya sampai ia ingat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa berbentuk persegi 4. Setelah rampung baru Abu Nawas melukis pintu-pintu, serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa berbentuk istana itu mengapung di angkasa, penduduk negeri gempar. Baginda Raja girang, bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Abu Nawas berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung. Engkau benar-benar hebat wahai Abu Nawas," kata Baginda memuji Abu Nawas. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata Abu Nawas lalu. "Bagaimana caranya aku ke sana?" tanya Baginda dengan tambang. "Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas, "kalau begitu siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tidak sabar. "Maafkan hamba Paduka yang mulia. Hamba kemarin lupa memasang tambang itu, sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun," kata Abu Nawas. "Bagaimana dengan engkau sendiri Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda. "Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," kata Baginda. "Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu?" tanya Baginda sambil melotot. "Iya, Baginda, kurang lebih seperti itu," jawab Abu Nawas tangkas. "Apa maksudmu?" tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupi titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas enteng, tanpa menoleh Baginda Raja kembali ke istana diiring para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. "Sebenarnya siapa di antara kita yang gila?" tanya Baginda mulai jengkel. "Hamba kira kita berdua sama-sama tidak waras tuanku," jawab Abu Nawas tanpa ragu. "Masya Allah, sebuah kisah yang semoga bisa menjadi ibroh bagi kita. Jangan lupa berikan komentar Anda dan juga subscribe agar Anda mendapatkan kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita. Sebelum itu, mari support channel ini dengan cara like dan subscribe.
Klik tombol lonceng biar kamu nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami dikenal sebagai Abu Nawas. Ia seorang pujangga Arab, dilahirkan di kota Afas, Persia. Darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Ia digambarkan sosok yang bijaksana sekaligus kocak. Dia juga dianggap sebagai sufi. Cerita berikut diambil dari kisah 1001 malam. Suatu hari, Abu Nawas hanya tertunduk sedih mendengarkan penuturan istrinya. Tadi pagi beberapa pekerja kerajaan atas titah langsung Baginda Raja membongkar rumah dan terus menggali tanpa bisa dicegah. Kata mereka tadi malam Baginda bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Tetapi setelah mereka terus menggali ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan. Dan Baginda juga tidak meminta maaf kepada Abu Nawas. Apabila mengganti kerugian, inilah yang membuat Abu Nawas memendam dendam. Lama Abu Nawas memeras otak. Namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas Baginda. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya tidak dimakan karena nafsu makannya lenyap. Malam pun tiba, namun Abu Nawas tetap tidak beranjak. Keesokan hari, Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang sudah basi. Ia tiba-tiba tertawa riang, "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi." Abu Nawas berkata kepada istrinya. "Untuk apa?" tanya istrinya heran. "Membalas Baginda Raja," kata Abu Nawas singkat. Dengan muka berseri-seri Abu Nawas berangkat menuju istana. Setiba di istana Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku Baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dari hamba dan berani memakan makanan hamba." "Siapakah tamu-tamu yang tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" sergap Baginda kasar. "Lalat-lalat ini, tuanku," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi, kalau bukan kepada Baginda junjungan hamba? Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini, lalu keadilan yang bagaimana yang engkau inginkan dariku? Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat itu." Baginda Raja tidak bisa mengelakkan diri menolak permintaan Abu Nawas karena pada saat itu para menteri sedang berkumpul di istana. Maka dengan terpaksa Baginda membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunggu perintah, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan tongkat besi yang sudah sejak tadi dibawanya dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ada yang hinggap di kaca. Abu Nawas dengan leluasa memukul kaca itu hingga hancur. Kemudian vas bunga yang indah, kemudian giliran patung hias, sehingga sebagian dari istana dan perabotannya remuk diterjang tongkat besi Abu Nawas. Bahkan Abu Nawas tidak merasa malu memukul lalat yang kebetulan hinggap di tempayan Baginda Raja. Baginda Raja tidak bisa berbuat apa kecuali menyadari kekeliruan yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri, barang-barang kesayangan Baginda banyak yang hancur. Bukan hanya itu saja, Baginda juga menanggung rasa malu. Kini ia sadar betapa kelirunya berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Abu Nawas yang nampak lucu dan sering menyenangkan orang itu, ternyata bisa berubah menjadi garang dan ganas, serta mampu membalas dendam terhadap orang yang mengusiknya. Abu Nawas pulang dengan perasaan lega. Istrinya pasti sedang menunggu di rumah untuk mendengarkan cerita apa yang dibawa dari istana. Masya Allah, sebuah kisah yang semoga bisa menjadi ibroh bagi kita. Jangan lupa berikan komentar Anda dan juga subscribe agar Anda mendapatkan kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini,
Kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita. Sebelum itu, mari support channel ini dengan cara like dan subscribe. Klik tombol lonceng biar kamu nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Diceritakan Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Setibanya di sana, ia langsung menuju rumah sang sahabat. Ternyata rumah sahabatnya itu sudah tidak berpenghuni, tidak ingin perjalanannya menjadi sia-sia. Abu Nawas terus mencari keberadaan sahabat lamanya. Dia pun bertanya kepada orang-orang di sekitar yang kebetulan melintas. "Maaf kawan, apa kau tahu kemana pindahnya orang yang menghuni rumah itu?" "Dia adalah sahabatku dan aku ingin menemuinya," tanya Abu Nawas. "Dia sekarang sudah pindah. Dia sudah menjadi saudagar kaya, tidak mungkin mau menempati rumah kecil dan kumuh seperti itu," jawab orang tersebut. Lalu orang itu menunjukkan alamat baru sahabat Abu Nawas itu. Pergilah Abu Nawas menuju alamat yang ditunjukkan. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya Abu Nawas, sahabat lamanya kini menempati rumah megah dan indah. Ia kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Ketika sang sahabat membukakan pintu, ia langsung kegirangan melihat kedatangan Abu Nawas. "Silahkan masuk Abu Nawas. Anggaplah rumah sendiri," sambut sahabatnya penuh sukacita. "Kau hebat, sekarang sudah jadi saudagar kaya. Rumahmu juga besar dan megah," puji Abu Nawas. "Alhamdulillah Abu Nawas, ini semua berkat doa dan kerja keras," balas sahabatnya setelah mengobrol panjang lebar. Sahabatnya lalu mengeluh tentang keadaan yang sedang dialami. "Aku bingung dengan sikap kedua istriku," tutur sang sahabat. "Apa? Kamu punya 2 istri? Luar biasa. Begini nih kelakuan orang yang sudah kaya. Pasti istrinya lebih dari 1, ledek Abu Nawas. "Memangnya, kenapa kamu bingung? Kamu kan punya harta banyak, yang penting masing-masing diberikan haknya secara adil. Pasti semuanya akan beres," kata Abu Nawas melanjutkan. "Kalau masalah itu sih mudah Abu Nawas. Tapi aku dipusingkan dengan sikap kedua istriku. Mereka berdua menuntut perhatian yang lebih setiap kali berkumpul. Mereka selalu saja bertanya kepadaku, manakah di antara mereka yang paling aku cintai? Kalau aku jawab keduanya sama-sama dicintai, mereka tidak mungkin percaya. Tapi aku juga tidak mungkin menyebut salah satu dari keduanya, yang ada nanti mereka jadi bertengkar dan menuduhku tidak adil," papar sahabatnya. Abu Nawas selalu mengatakan bahwa keadilan memang tidak sama dengan perlakuan yang sama. Sekalipun misalnya memberi barang yang sama persis, sahabatnya itu kemudian mendesak Abu Nawas, "Bagaimana caranya agar kedua istriku tidak lagi bertanya kepadaku mana yang lebih aku cintai dari mereka?" Kemudian Abu Nawas memberi saran agar kedua istri sang sahabat masing-masing diberi batu berwarna biru secara terpisah. "Bilang sama kedua istrimu supaya merahasiakannya. Sekarang temuilah mereka di kamar masing-masing," perintah Abu Nawas. Sahabatnya itu segera menuruti saran Abu Nawas. Satu persatu, dia memasuki kamar istrinya dan memberikan batu berwarna biru. "Wahai istriku, tolong jaga rahasia ini ya, dan simpan rapat-rapat batu ini, jangan sampai ada yang tahu," pesan sang sahabat kepada istri pertama dan kedua secara terpisah. Setelah selesai menjalankan perintah tersebut, sahabatnya lalu kembali menemui Abu Nawas. "Saranmu sudah aku lakukan, kemudian apa lagi?" tanya dia. "Begini, aku akan pura-pura bertanya dan kamu jawab dengan suara yang lantang agar kedua istrimu mendengar," ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas bertanya dengan suara yang cukup keras, "Wahai sahabatku, kedua istrimu sangat cantik, tapi mana yang paling kamu cintai?" Sahabatnya itu juga menjawab dengan suara yang tidak kalah lantang, "Istri yang paling kucintai dari keduanya adalah dia yang kuberi batu berwarna dari dalam kamarnya masing-masing." Kedua istri sahabat Abu Nawas itu merasa dirinya yang paling dicintai oleh suaminya, dan sejak itu mereka tidak pernah lagi bertanya siapa dari mereka yang paling dicintai. Masya Allah, sebuah kisah yang semoga bisa menjadi ibroh bagi kita. Jangan lupa berikan komentar Anda dan juga subscribe agar Anda mendapatkan kisah-kisah berikutnya
Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita. Sebelum itu, mari support channel ini dengan cara like dan subscribe. Klik tombol lonceng biar kamu nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Selalu ada provokator dalam setiap demonstrasi. Begitu juga yang terjadi di era Baginda Khalifah Harun ar-Rasyid. Abu Nawas tercatat pernah menjadi provokator itu, demonya anarkis lagi. Ceritanya begini, pada suatu sore, ketika Abu Nawas sedang mengajar para santrinya, ada dua orang tamu datang ke rumahnya, yang seorang adalah wanita tua penjual kahwa, sedang satunya lagi adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Wanita tua itu berkata beberapa patah kata, kemudian diteruskan dengan si pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya menutup kitab mereka. Sekarang pulanglah kalian, ajak teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari ini sambil membawa cangkul, penggali, kapak, dan martil, serta batu. Para santri Abu Nawas merasa heran. Namun mereka begitu patuh kepada Abu Nawas, dan mereka merasa yakin gurunya berada di pihak yang benar. Begitulah, pada malam harinya, pada santri itu datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta Abu Nawas. Berkata Abu Nawas penuh provokasi, "Hai kalian semua, pergilah malam hari ini untuk merusak rumah Tuan Kadi yang baru jadi." "Hah? Merusak rumah Tuan Kadi?" gumam semua santri karanan. "Apa? Kalian jangan ragu, laksanakan saja perintah gurumu ini," tegas Abu Nawas menghapus keraguan para santrinya. "Barang siapa yang mencegahmu, jangan kau pedulikan, terus hancurkan saja rumah Tuan Kadi yang baru. Siapa yang bertanya, katakan saja aku yang menyuruh merusak. Barang siapa yang hendak melempar kalian, maka pukullah mereka dan lemparilah dengan batu," ujar Abu Nawas berapi-api. Habis berkata demikian, para santri bergerak ke arah rumah Tuan Kadi. Laksana demonstran mereka berteriak-teriak sembari menghancurkan rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung merasa heran melihat kelakukan mereka. Ada yang berusaha mencegah perbuatan mereka, namun karena jumlah murid-murid Abu Nawas terlalu banyak, maka orang-orang kampung tak bisa berbuat apa-apa. Melihat demo anarkis ini, Tuan Kadi tergopoh-gopoh keluar rumah. "Mengapa ini kamu lakukan? Apa salah saya? Siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku?" pekik Tuan Kadi dengan suara parau dan bertubi-tubi. Murid-murid itu menjawab, "Guru kami Tuan Abu Nawas yang menyuruh kami." Habis menjawab, begitu mereka bukannya berhenti, malah terus menghancurkan rumah Tuan Kadi hingga rumah itu roboh dan rata dengan tanah. Tuan Kadi hanya bisa marah-marah karena tidak ada orang yang berani membelanya. Dasar Abu Nawas provokator, orang gila. "Besok pagi aku akan melaporkannya kepada Baginda," ancam Tuan Kadi. Benar. Esok harinya Tuan Kadi mengadukan kejadian itu, sehingga Baginda memanggil Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, apa sebabnya kau merusak rumah tadi?" tanya Baginda begitu Abu Nawas datang menghadap. "Wahai tuanku, sebabnya ialah pada suatu malam hamba bermimpi bahwasanya Tuan Kadi menyuruh hamba merusak rumahnya, sebab rumah itu tidak cocok baginya, ia menginginkan rumah yang lebih bagus lagi. Ya, karena mimpi itu, maka hamba merusak rumah Tuan Kadi," jawab Abu Nawas dengan wajah serius. "Bolehkah hanya karena mimpi sebuah perintah dilakukan?" "Hukum dari negeri mana yang kau pakai itu?" cecar Baginda dengan nada tinggi. "Hamba juga memakai hukum Tuan Kadi yang baru ini, tuanku," jawab Abu Nawas dengan tenang. Mendengar perkataan Abu Nawas seketika wajah Tuan Kadi menjadi pucat pasiflah gemetar dan terdiam 1000 bahasa. "Hai Kadi, benarkah kau mempunyai hukum seperti itu?" tanya Baginda. Tuan Kadi tidak bisa menjawab. Wajahnya nampak pucat, tubuhnya gemetaran karena takut. "Abu Nawas, jangan membuatku pusing.
Jelaskan kenapa ada peristiwa seperti ini. Kembali Baginda mencecar Abu Nawas. Baiklah, jawab Abu Nawas dengan tetap tenang, Baginda. Beberapa hari yang lalu, ada seorang pemuda Mesir datang ke negeri Baghdad ini untuk berdagang sambil membawa harta yang banyak sekali. Ujar Abu Nawas mulai menjelaskan sebab musababnya. Pada suatu malam, ia bermimpi kawin dengan anak Tuan Kadi dengan mahar mas kawin sekian banyak. Ini hanya mimpi Baginda, ujar Abu Nawas menekankan. Tetapi Tuan Kadi yang mendengar kabar itu langsung mendatangi si pemuda Mesir dan meminta mahar anaknya. Lanjutnya, tentu saja pemuda Mesir itu tak mau membayar mahar hanya karena mimpi. Nah, disinilah terlihat arogansi Tuan Kadi. Ia ternyata merampas semua harta benda milik pemuda Mesir sehingga pemuda itu menjadi seorang pengemis gelandangan dan akhirnya ditolong oleh wanita tua penjual kahwa, tutur Abu Nawas. Baginda terkejut mendengar penuturan Abu Nawas. Tapi masih belum percaya 100%, maka ia memerintahkan Abu Nawas agar memanggil si pemuda Mesir. Pemuda Mesir itu memang sengaja disuruh Abu Nawas menunggu di depan istana, jadi mudah saja bagi Abu Nawas memanggil pemuda itu ke hadapan Baginda. Lalu Baginda meminta anak dari Mesir itu menceritakan hal ihwal dirinya sejak datang ke Baghdad. Cerita pemuda Mesir itu sama dengan cerita Abu Nawas. Bahkan pemuda itu juga membawa saksi yaitu patua pemilik tempat kos dia menginap. Kurang ajar. Ternyata aku telah mengangkat seorang kadi yang bijak moralnya. Ujar Baginda sangat murka. Kadi yang baru itu akhirnya dipecat saat itu juga dan seluruh harta bendanya dirampas dan diberikan kepada si pemuda Mesir. Setelah perkara selesai, kembalilah si pemuda Mesir itu dengan Abu Nawas pulang ke rumahnya. Pemuda Mesir itu hendak membalas kebaikan Abu Nawas. Berkata Abu Nawas, "Janganlah engkau memberiku barang sesuatu pun kepadaku. Aku tidak akan menerimanya sedikit pun juga." Pemuda Mesir itu betul-betul mengagumi Abu Nawas. Ketika ia kembali ke negeri Mesir, ia menceritakan tentang kehebatan Abu Nawas itu kepada penduduk Mesir sehingga nama Abu Nawas menjadi sangat terkenal. Masya Allah, sebuah kisah yang semoga bisa menjadi ibroh bagi kita. Jangan lupa berikan komentar Anda dan juga subscribe agar Anda mendapatkan kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita. Sebelum itu, mari support channel ini dengan cara like dan subscribe. Klik tombol lonceng biar kamu nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Baginda Raja mendadak kangen ingin bertemu dengan Abu Nawas. Soalnya, sudah beberapa hari ini si cerdik ini tak menampakkan batang hidungnya. Sudah beberapa kali lewat utusannya, Baginda memanggil Abu Nawas. Namun sang pelipur lara ini belum juga menampakkan diri. Pada hari itu, rindu Baginda Raja tak tertahankan. Ia ingin Abu Nawas menghibur hatinya yang galau. Setelah lama berpikir mencari cara agar Abu Nawas mau datang ke istana, Baginda Raja akhirnya menemukan ide yang super jahil. Raja kemudian memanggil 3 orang prajurit dan menyuruh mereka pergi ke rumah Abu Nawas. "Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas. Beraklah di tempat tidurnya. Kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku beri uang 1000 dirham. Titah Baginda Raja serius. Kendati terasa aneh. Tanpa pikir panjang, ketiga utusan Baginda Raja tersebut langsung menerima pemerintah Baginda. Daulat Paduka, jawab ketiga prajurit tersebut. Secara bersamaan mereka pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas sesuai titah Baginda Raja. Sementara itu, ada seorang pejabat tinggi kerajaan yang memperhatikan perintah sang raja kepada ketiga prajurit tersebut. Pejabat itu memberanikan diri untuk bertanya kepada raja, "Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina?" Ujar pejabat setingkat pati itu, "Memang benar. Tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana." Jawab Baginda terkekeh. "Apakah gerangan rencana Baginda?" Tanya pejabat itu
lagi menunjukkan bahwa dirinya belum paham. Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka. Sampaikan kepada Abu Nawas, bila dia berhasil menggagalkan tugas prajurit itu, maka ia akan aku beri uang 3.000 dirham dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu, kata Baginda Raja. Dengan perasaan yang masih bingung, pejabat itu segera melaksanakan perintah raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Para prajurit Baginda Raja Harun al-Rasyid yang sudah berangkat lebih dulu sudah tiba di rumah Abu Nawas. Ketiganya langsung mengetuk pintu rumah. Tak lama setelah itu, Abu Nawas pun membukakan pintu dan bertemu ketiga utusan Baginda Raja. Kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah raja, kamu tidak boleh menolak, kata salah satu prajurit. Abu Nawas kaget bukan kepalang. Tapi ia segera sadar, permainan sedang dirancang Baginda Raja. Oh, silakan. Saya sama sekali tidak keberatan. Silakan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah raja, ucap Abu Nawas kemudian. Ia segera memutar otak. Betul? Tanya prajurit raja memastikan. Iya, silakan saja, sahut Abu Nawas intang. Abu Nawas mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan perasaan geram yang sudah ia tahan. Betul-betul kelewatan, gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas memutar otak untuk menggagalkan tindakan bodoh dan kurang ajar tiga prajurit itu. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata di balik jendela kamar, "Hai para utusan raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu?" tanya salah satu utusan raja. "Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar dan setelah itu saya akan laporkan kepada Baginda bahwa kalian melanggar perintahnya," ancam Abu Nawas. Dengan cekatan Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Ia kemudian berlari kembali ke kamarnya dengan membawa pentungan kayu besar itu. "Hai, apa maksudmu tadi Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Ingat, perintah raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Iya, benar," jawab utusan raja. "Aku ulangi lagi, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja," tegas Abu Nawas. "Mana mungkin? Itu tidak mungkin, kami juga harus bukan celana dan kencing," protes salah satu utusan. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah raja," sahut Abu Nawas kembali mengancam. Ketiga utusan Baginda Raja tersebut hanya bisa saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba ada suara yang memanggil Abu Nawas. Rupanya suara tersebut datang dari pejabat tinggi kerajaan. Melihat kedatangannya, Abu Nawas dan ketiga utusan raja segera berkumpul untuk menemui suara tersebut. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan untuk buang air besar di tempat tidurmu. Jika mereka sanggup, masing-masing akan mendapatkan 1.000 dirham. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu," kata petinggi kerajaan tersebut. "Mah, begitu lalu hadiah dari Baginda untukku berapa tuanku?" tanya Abu Nawas dengan mata berbinar. "Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3.000 dirham," jawab pejabat itu. Mendengar itu, Abu Nawas dibuat kaget serta gembira. Sebelum menghadap Baginda Raja, Abu Nawas kembali mengambil pentungannya, lalu mengejar ketiga utusan raja yang hampir buang air besar di ranjangnya. Ketiga utusan itu pun lari terbirit-birit. "Abu Nawas, Baginda Raja sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana." Jelas pejabat tinggi kerajaan tersebut
Sambil tertawa, Abu Nawas setuju. Mereka pun berangkat menuju istana untuk memenuhi panggilan Baginda Raja sekaligus mengambil hadiah 3.000 dirham. Masya Allah, sebuah kisah yang semoga bisa menjadi ibroh bagi kita. Jangan lupa berikan komentar Anda dan juga subscribe agar Anda mendapatkan kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita. Sebelum itu, mari support channel ini dengan cara like dan subscribe. Klik tombol lonceng biar kamu nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Kisah Abu Nawas kali ini bermula dari adanya seorang menteri yang usianya makin tua. Meski demikian, ia ingin selalu tampil muda dan gagah di depan orang-orang, tapi yang namanya usia tidak mungkin bisa dibohongi, apalagi dengan warna janggutnya yang sudah mulai memutih. Suatu ketika sang menteri akan mengadakan pesta yang hanya dihadiri oleh orang-orang pilihan. Guna menambah semaraknya suasana pesta, Tuan Menteri tidak lupa mengundang Abu Nawas, maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah satu pengawal berkata, "Tuan Abu Nawas, nanti malam Anda diundang pesta di rumah Tuan Menteri." Mendengar kabar tersebut, tentu saja membuat Abu Nawas kegirangan. "Baik, nanti malam aku akan ke sana." "Oh iya, sampaikan salam hormat saya untuk Tuan Menteri," balas Abu Nawas. Singkat cerita, malam pun tiba. Abu Nawas bergegas menuju rumah Tuan Menteri. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut hangat layaknya tamu kehormatan. Tuan Menteri lalu mempersilakan Abu Nawas duduk bersama para tamu undangan yang lain. Tidak berapa lama kemudian, hidangan lezat mulai disajikan di atas meja makan. Melihat hal itu, Abu Nawas sudah tidak sabar untuk menyantapnya. Sembari mengambil hidangan di hadapannya, Abu Nawas pura-pura berbasa-basi, "Ngomong-ngomong pesta, dalam rangka apa ini? Jangan-jangan Tuan Menteri naik jabatan ya?" tanya Abu Nawas. "Bukan, Abu Nawas, hanya pesta syukuran kecil-kecilan untuk menyambut hari kelahiranku," jawab Tuan Menteri. "Oh, pantesan," balas Abu Nawas. "Pantesan kenapa Abu Nawas?" tanya Tuan Menteri penasaran. Pantesan hidangannya enak-enak. Dan Tuan Menteri juga terlihat gagah serta berwibawa, puji Abu Nawas. "Kamu bisa saja Abu Nawas," balas Tuan Menteri tersipu malu. Saat asyik menyantap hidangan, tiba-tiba salah satu tamu berkata, "Maaf Tuan Menteri, janggut Tuan Menteri beruban, mungkin akan lebih indah bila Tuan Menteri mengecatnya menjadi hitam." Mendengar itu, Tuan Menteri yang tadinya berseri-seri mendadak berubah menjadi emosi. "Kurang ajar kamu. Kau pikir aku sudah tua bangka? Kamu menghinaku," bentak dia. "Ampun Tuan Menteri, aku sama sekali tidak bermaksud demikian," jawab tamu tersebut ketakutan. "Pengawal, tangkap orang ini dan masukkan ke penjara selama 3 hari, perintah Tuan Menteri kepada para pengawalnya." Dengan sigap, para pengawal langsung menyeret tamu tersebut untuk dimasukkan ke penjara. Ternyata kemarahan Tuan Menteri tidak berhenti sampai di situ. Ia lantas bertanya kepada tamu undangan yang lain, "Apakah kamu lihat ada uban di janggutku?" Dikarenakan takut dihukum. Tamu yang ditanya kali ini menjawab dengan berkata bohong, "Hampir tidak ada Tuan Menteri." "Apa maksudmu dengan kata hampir?" "Pengawal, seret orang ini ke dalam penjara," teriak Tuan Menteri. Tamu kedua pun dibawa oleh pengawal untuk dimasukkan ke penjara. Gara-gara kejadian ini, suasana pesta yang tadinya meriah berubah jadi menegangkan. Untuk ketiga kalinya Tuan Menteri mengajukan pertanyaan yang sama kepada tamu. "Selanjutnya, apa kau lihat ada uban di janggutku?" tanya dia, karena takut dihukum seperti kedua tamu sebelumnya. Tamu ketiga menjawab dengan berkata bohong, "Sama sekali tidak ada Tuan, bahkan janggut Tuan terlihat hitam dan indah." "Kamu pembohong,"
bentak Tuan Menteri. Pengawal, berikan dia 10 cambukan di punggungnya, kemudian penjarakan dia selama sebulan. Perintah Tuan Menteri. Akhirnya Tuan Menteri menoleh ke arah Abu Nawas, tapi Abu Nawas terlihat asyik menyantap makanan seolah sedang tidak terjadi apa-apa. Apa kau melihat uban di janggutku? Tanya Tuan Menteri kepada Abu Nawas yang tampak asyik melahap makanan lezat, tidak menghiraukan pertanyaan Tuan Menteri. Hei Abu Nawas, aku bertanya kepadamu, bentak Tuan Menteri. Mendengar namanya disebut, Abu Nawas pun menoleh ke arah Tuan Menteri dan menghentikan makannya untuk sementara. Maaf Tuan Menteri, Tuan bertanya kepadaku? Sahut Abu Nawas. Iya, aku bertanya kepadamu. Apa kau melihat uban di janggutku? Tanya Tuan Menteri. Sebenarnya aku ingin menjawabnya Tuan Menteri, tapi aku buta warna, jadi tidak tahu mana warna hitam dan putih, ucap Abu Nawas. Ia pun kembali meneruskan makannya. Jawaban Abu Nawas yang singkat tapi menggelikan membuat Tuan Menteri tertawa terpingkal-pingkal. Wajahnya yang tadi penuh emosi seketika redam dan kembali tenang untuk mencairkan suasana. Setelah selesai makan, Abu Nawas menceritakan beberapa kisah lucu yang membuat sisi ruangan penuh tawa. Masya Allah, sebuah kisah yang semoga bisa menjadi ibroh bagi kita. Jangan lupa berikan komentar Anda dan juga subscribe agar Anda mendapatkan kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita. Sebelum itu, mari support channel ini dengan cara like dan subscribe. Klik tombol lonceng biar kamu nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Ada seorang yagis ahli yoga mengajak seorang pendeta bersekongkol akan memperdaya Abu Nawas. Setelah mereka mencapai kata sepakat, mereka berangkat menemui Abu Nawas di kediamannya. Ketika mereka datang, Abu Nawas sedang melakukan salat dua. Setelah dipersilakan masuk oleh istri Abu Nawas, mereka menunggu sambil berbincang-bincang santai. Seusai sholat, Abu Nawas menyambut mereka. Abu Nawas dan para tamunya bercakap-cakap sejenak. Kami sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami, kata ahli yoga dengan senang hati. Lalu kapan rencananya? Tanya Abu Nawas polos. Besok pagi, kata pendeta. Baiklah, kalau begitu kita bertemu di warung teh besok, kata Abu Nawas menyanggupi. Hari berikutnya, mereka berangkat bersama. Abu Nawas mengenakan jubah seorang sufi, ahli yoga, dan pendeta memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Di tengah jalan, mereka mulai diserang rasa lapar karena mereka memang sengaja tidak membawa bekal. Hai Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma guna membeli makanan untuk kita bertiga, karena kami akan mengadakan kebaktian, kata pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari dusun satu ke dusun lain. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas membeli makanan yang cukup untuk 3 orang. Abu Nawas kembali ke pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan. Karena sudah tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata, mari segera kita bagi makanan ini sekarang juga. Jangan sekarang, kami sedang berpuasa, kata ahli yoga. Tetapi aku hanya menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah pada kalian, kata Abu Nawas menawarkan jalan keluar. Aku tidak setuju. Kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun, kata pendeta. Betul, aku pun tidak setuju karena waktu makanku besok pagi. Besok pagi aku baru akan berbuka, kata ahli yoga. Bukankah aku yang engkau jadikan alat pencari derma? Dan derma itu sekarang telah kutukar dengan makanan ini. Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagian sendiri. Itu tidak masuk akal, protes Abu Nawas mulai merasa jengkel. Namun begitu pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagian yang menjadi haknya, Abu Nawas penasaran.
Ia mencoba sekali lagi meyakinkan kawan-kawannya agar mengizinkan ia memakan bagiannya. Tetapi mereka tetap saja menolak. Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah, namun Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikit pun kejengkelan dan kemarahannya. Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian? Kata pendeta kepada Abu Nawas. Perjanjian apa? Tanya Abu Nawas. Kita adakan lomba, barang siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka ia akan mendapat bagian yang terbanyak, yang kedua lebih sedikit, dan yang terburuk akan mendapat paling sedikit. Pendeta itu menjelaskan. Abu Nawas setuju. La tidak memberi komentar apa-apa. Malam semakin larut, embun mulai turun ke bumi. Pendeta dan ahli yoga mengantuk dan tidur. Abu Nawas tidak bisa tidur, malah hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu. Tanpa berpikir dua kali, Abu Nawas memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kekenyangan, Abu Nawas baru bisa tidur. Keesokan hari mereka bangun hampir bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri bercerita. Tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan Mevana. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini. Pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga benar-benar menakjubkan. Betul-betul luar biasa. Kemudian giliran pendeta menceritakan mimpinya. Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu, dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam di mana pendiri agamaku hidup. Aku bertemu dengan beliau, dan yang lebih membahagiakan adalah aku diberkatinya. Ahli yoga juga memuji-muji kehebatan mimpi pendeta. Abu Nawas hanya diam. Ia bahkan tidak merasa tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga buka mulut, pendeta dan ahli yoga mulai tidak sabar untuk tidak menanyakan mimpi Abu Nawas. Kalian tentu tahu Nabi Daud alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan, apakah aku berpuasa atau tidak? Aku katakan aku berpuasa, karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian, beliau menyuruhku segera berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan itu, kata Abu Nawas tanpa perasaan bersalah secuil pun. Sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat, pendeta dan ahli yoga saling berpandangan satu sama lain. Kejengkelan Abu Nawas terobati. Kini mereka sadar bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas, pasti hanya akan mendapat celaka sendiri. Masya Allah, sebuah kisah yang semoga bisa menjadi ibroh bagi kita. Jangan lupa berikan komentar Anda dan juga subscribe agar Anda mendapatkan kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita. Sebelum itu, mari support channel ini dengan cara like dan subscribe. Klik tombol lonceng biar kamu nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Dikisahkan suatu hari, saat di dalam majelis, Abu Nawas berkata kepada murid-muridnya bahwa besok akan ada ujian pelajaran yang diadakan pagi hari. Maka itu, semua muridnya diharap supaya datang tepat waktu, karena ujian pelajaran akan berakhir sebelum waktu zuhur. Singkat cerita, saat esok harinya murid-murid sudah berkumpul di majelis Abu Nawas. Namun ternyata dari sekian muridnya, ada dua anak yang datang terlambat. Mereka datang menjelang waktu zuhur dikarenakan bangun kesiangan. Sebelum memasuki majelis, kedua murid itu membuat kesepakatan, kalau ditanya Tuan Guru kenapa terlambat, kita jawab saja keledai yang kita naiki kakinya pincang, jalannya lambat, jadi kita terlambat. Usulan tersebut langsung diiyakan oleh kawannya. Maka masuklah kedua anak ini ke majelis Abu Nawas. Kenapa kalian terlambat? Tanya Abu Nawas. Maaf Tuan Guru, keledai yang kami naiki kakinya pincang, jadi kami datang terlambat, jawab mereka berdua.
Waktunya sudah hampir habis. Kalian tidak mungkin bisa ikut ujian, kata Abu Nawas. Berilah kami kesempatan Tuan Guru, kami juga ingin ikut ujian, minta kedua anak ini. Sejenak Abu Nawas terdiam, ia merasakan gelagat bahwa kedua muridnya ini mulai berani berkata bohong. Kalian berdua yakin kalau keterlambatan kalian dikarenakan keledai yang kalian naiki kakinya pincang? Tanya Abu Nawas memastikan. Benar Tuan Guru, oleh sebab itulah kami terlambat, balas kedua muridnya. Baiklah besok pagi kalian bisa ikut ujian susulan. Tapi kalian tidak boleh terlambat lagi, ujar Abu Nawas. Mendengar itu, kedua murid ini pun merasa senang. Keesokan harinya datanglah mereka ke majelis Abu Nawas untuk mengikuti ujian susulan. Lalu Abu Nawas membagikan kertas ujian kepada kedua murid tersebut. Dan kali ini Abu Nawas mengawasinya dengan ketat. Ia sengaja duduk di hadapan mereka agar tidak ada yang mencontek atau saling memberitahu hasil jawabannya. Ketika kedua murid ini membaca pertanyaannya, keringat dingin langsung keluar, wajah mereka terlihat sangat panik karena ternyata pertanyaannya bukanlah seputar pelajaran agama, melainkan pertanyaannya, kaki keledai sebelah mana yang pincang? Alhasil atas pertanyaan tersebut, kedua murid ini jawabannya berbeda-beda. Murid pertama menjawab kaki sebelah kanan, murid kedua menjawab kaki sebelah kiri. Setelah jawaban tersebut diserahkan, Abu Nawas pun tersenyum sembari menatap kedua muridnya. Jawaban kalian mana yang benar? Kaki sebelah kiri atau kanan? Atau kalian telah berbohong? Tanya Abu Nawas. Masya Allah, sebuah kisah yang semoga bisa menjadi ibroh bagi kita. Jangan lupa berikan komentar Anda dan juga subscribe agar Anda mendapatkan kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita. Sebelum itu, mari support channel ini dengan cara like dan subscribe. Klik tombol lonceng biar kamu nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Abu Nawas suatu hari sedang melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tidak terurus. Ketika asyik di dalam kebun, tiba-tiba ada seseorang yang masuk. "Hei, ngapain kau masuk ke kebunku?" ujar seorang lelaki yang dijuluki Tuan Tanah kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun kaget dan langsung membantahnya. "Apa? Ini kebun milikku tahu, kau jangan mengaku-ngaku," ucapnya. Tapi si Tuan Tanah sangat kekeh. Dia mengatakan kebun tersebut miliknya. Begitu juga dengan Abu Nawas, keributan pun tidak bisa dihindari, keduanya sama-sama tidak mau mengalah. Dikarenakan pada zaman itu, tidak ada yang namanya sertifikat tanah. Jadi Abu Nawas tak mempunyai bukti yang kuat atas kepemilikan kebun tersebut. Tidak ada jalan lain bagi Abu Nawas kecuali melapor kepada Baginda Raja. "Ayo kita adukan masalah ini kepada Baginda Raja," ucap Abu Nawas. Tantangan tersebut tidak membuat si Tuan Tanah mundur. Ia tetap meladeni permintaan Abu Nawas. Keduanya pun pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Abu Nawas pun mengadu, "Wahai Paduka yang mulia, hamba mempunyai kebun di suatu daerah, tapi tiba-tiba dia mengaku-ngaku kalau kebun tersebut miliknya," kata Abu Nawas. Ini masalah rumit Abu Nawas. Supaya masalahnya bisa diputus secara adil, maka mesti ditangani hakim yang bijaksana, ujar Baginda Raja angkat tangan. "Saya setuju Baginda Raja," balas Abu Nawas. Tapi yang menjadi persoalannya adalah siapa yang bisa menjadi hakimnya. Sebab ini bukan perkara mudah. Biasanya kalau ada urusan ruwet seperti ini, Abu Nawaslah solusinya. Tapi kini justru dia sendiri yang mempunyai perkara. Jadi harus dicari hakim yang selevel dengan Abu Nawas untuk menangani kasus ini. Baginda Raja akhirnya mendapat hakim yang paling baik reputasinya di kota Baghdad. Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa. Orang-orang yang perkaranya ditangani olehnya selalu puas dengan hasil keputusannya. Baginda Raja yakin
Hakim ini pasti akan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Maka pada hari yang sudah ditentukan, sidang pun dilakukan di salah satu ruang istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda Raja. Rupanya ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan menjadi biang kerok masalah ini. Baginda Raja yakin kalau klaim Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ada. Tapi sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas sebelum sidang dimulai. Bila di antara kalian berdua ada yang terbukti bersalah dengan mengaku-ngaku kebun tersebut miliknya, maka hukuman penjara siap menanti, ancam Baginda Raja. Oleh karena itu, sebelum sidang dimulai, aku kasih satu kesempatan lagi. Kalau mau jujur sekarang, aku tidak akan menghukumnya, ucap Baginda Raja mengancam. Tapi si tuan tanah tetap pada pendiriannya dan sidang langsung dimulai. Untuk menguji kebenaran atas pengakuan kebun itu, maka sang hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa, "Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu?" Tanya hakim kepada tuan tanah. Si tuan tanah tampak kebingungan, bahkan cenderung panik, sedangkan Abu Nawas terlihat lebih tenang, padahal dia sendiri tidak tahu jumlah pohon yang ada di kebunnya karena tak pernah menghitungnya. Lagi pula siapa yang sudi menghitung pohon di kebun? Setelah terdiam agak lama, hakim kembali berkata kepada si tuan tanah, "Bagaimana mungkin Anda mengaku kebun tersebut milik Anda, sementara tidak mengetahui jumlah pohonnya?" Si tuan tanah hanya menunduk dalam-dalam. Ia tampaknya grogi berat. Melihat tuan tanah ini, hakim dan Baginda Raja makin yakin kalau si tuan tanahlah yang berbohong. Kemudian pertanyaan tadi juga diajukan oleh hakim kepada Abu Nawas. "Sekarang giliranmu Abu Nawas, berapa jumlah pohon yang ada di kebunmu?" tanya sang hakim. "Sebelum hamba menjawabnya, bolehkah hamba bertanya kepada tuan hakim?" ucap Abu Nawas. "Silakan Abu Nawas," jawab hakim. "Berapa lama Anda menempati rumah Anda?" tanya Abu Nawas. "Kira-kira sejak beberapa tahun yang lalu." "Memangnya kenapa Abu Nawas?" tanya balik tuan hakim keheranan. "Tidak, hamba cuma mau bertanya berapa jumlah genting yang ada di rumah Anda," tanya Abu Nawas lagi. Hakim tersebut langsung gelagapan dengan pertanyaan Abu Nawas. Ia tidak bisa menjawabnya. Lalu sang hakim mengumumkan keputusan persidangan kali ini. Kebenaran ada di pihak Abu Nawas. "Dan kau tuan tanah, karena telah berbohong, maka akan dihukum penjara," ujar sang hakim, lalu mengetok palu dan persidangan selesai. Bisa ditebak wajah pucat tuan tanah itu saat dirinya diseret ke penjara. Hakim yang terkenal adil dan bijaksana ini mengakui terkadang kecerdasan dan kegeniusan bisa patah oleh argumen. "Saya belum pernah kalah, kecuali dengan kau Abu Nawas," pungkas sang hakim mengakui kehebatan Abu Nawas. Masya Allah, sebuah kisah yang semoga bisa menjadi ibroh bagi kita. Jangan lupa berikan komentar Anda dan juga subscribe agar Anda mendapatkan kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.